Allah Tritunggal itu tidak rumit. Kalau saya di rumah, saya menjadi apa? Ayah. Ya, sehingga saudara bertemu dengan saksi Yehova dan saudara bertanya ya, kamu tidak percaya Yesus juru selamat ya? Yesus juru selamat kami, amin. Tidak ada agama lain, tidak ada keyakinan lain, tidak ada filsafat lain atau ilmu lain atau apapun yang mengajarkan sekaligus meyakini berkenaan dengan Tritunggal. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur pada kesempatan ini kita sudah boleh tiba di dalam fokus yang ke-15, di mana kita akan membicarakan sebuah tema mengenai Allah Tritunggal. Mengapa? Ya, kebenaran ini merupakan suatu kebenaran yang sulit untuk dipahami. Ya saudara, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mulai bersama-sama fondasi kita yang ke-14 ya. Bagaimana kita mengamini anugerah keselamatan jangan sekali-kali dipermainkan. Tapi bagaimana kita harus belajar untuk menghargai dan kita juga harus belajar untuk memperjuangkan. Tapi bagaimana cara kita untuk menghargai? Bagaimana cara kita untuk bertumbuh di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Nah, saudara, hari ini kita akan melihat salah satu aspek yang paling penting adalah sejauh mana kita boleh mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan semakin dan semakin dalam. Ya, sesuatu hal yang ajaib di dalam Alkitab adalah kita melihat bagaimana Alkitab itu sedemikian sederhana. Ya, sehingga bahkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, mereka bisa memahami kebenaran-kebenaran yang penting di dalam firman Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana Alkitab begitu mendalam, sehingga bahkan seseorang yang sudah sarjana sekalipun, bahkan profesor sekalipun, seringkali masih perlu belajar dan terus belajar. Dan saya percaya kita semua setuju ya, bahwa salah satu kebenaran di dalam Alkitab yang paling kontroversial, yang paling sulit untuk dipahami, itu adalah kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Ya, sehingga hari ini kita akan melihat bersama-sama kita akan memakai dua fokus ya. Fokus yang kali ini dengan fokus yang akan datang. Ya, kita akan bersama-sama melihat mengenai Allah Tritunggal. Nah saudara, di dalam fokus yang akan datang kita akan melihat sebetulnya apa sih Allah Tritunggal itu sebetulnya apa? Apa yang orang Kristen yakini mengenai Allah Tritunggal? Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengambil waktu dulu ya untuk melihat kenapa ya kok doktrin ini sedemikian sulit. Kalau sulit, kenapa kita juga mesti pelajari? Dan sejauh mana ya kita sebagai orang Kristen bisa untuk mempertanggungjawabkan Allah itu bagaimana sih? Katanya satu tapi kok tiga. Katanya tiga tapi kok satu. Tri tapi tunggal. Tunggal tapi tri. Ya, sehingga saudara, saya percaya sebagai pertanggungjawaban iman kita, ya maka pada kesempatan ini kita akan terlebih dahulu melihat kenapa Tritunggal itu begitu sulit. Ya, dari mana kita tahu bahwa doktrin ini benar adanya, dan baru kemudian pada fokus yang selanjutnya kita melihat apa yang Alkitab itu ajarkan berkenaan dengan Allah Tritunggal. Baik, kita akan mulai ya. Saudara, kalau hari ini ya, kita mau mempelajari mengenai Allah Tritunggal, satu kebenaran yang kita perlu sadari dari sejak awal gitu ya, yaitu bahwa kita tidak mungkin bisa secara sempurna memahami Allah Tritunggal dan itu merupakan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi ya, kita tidak mungkin bisa mengerti Allah Tritunggal itu seutuh-utuhnya. Tetapi tidak bisa mengerti seutuh-utuhnya bukan berarti ya wis pokoknya saya itu percaya. Ya, di dalam fokus ini kita sudah berkali-kali melihat bagaimana sebagai salah satu tanda orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang bersangkutan dia bisa mempertanggungjawabkan imannya. Ya, sehingga bagaimana Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan ya bagaimana doktrin Tritunggal ya mau dipelajari sedalam apapun juga kita tidak bisa mengerti secara seutuh-utuhnya. Kenapa bisa dikatakan bahwa iman Kristen itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya, karena saudara, di satu sisi kita akan melihat nanti ya, kita bisa secara cukup, kita bisa secara benar ya memahami mengenai Allah Tritunggal, khususnya pada kesempatan berikutnya, gitu ya, di mana kita akan melihat kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Tritunggal. Tapi juga di sisi yang lain, saudara, make sense
masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan pada waktu kita manusia yang terbatas tidak bisa memahami natur Allah itu secara sempurna. Kalau saudara masih ingat di awal-awal fokus saya pernah mengatakan pada waktu kita berbicara mengenai manusia ya, tergantung ya pertanyaannya apa ini berkenaan dengan manusia. Kalau pertanyaannya adalah berkenaan dengan pekerjaan, apa yang kamu kerjakan? Ya, profesimu itu apa? Dalam profesi itu engkau melakukan apa? Itu pertanyaan yang mudah. Ya, tetapi kalau kita mulai masuk ke dalam hal sifat, sifatmu itu bagaimana? Ini mulai rumit. Ya, karena tidak ada di antara kita yang sifatnya hanya satu saja. Ya, sabar sama sekali tidak pernah marah. Atau marah sama sekali tidak pernah tidak marah begitu ya. Tidak ada. Ya, setiap kita itu ada mixnya. Ya, meskipun pastinya ada sifat-sifat tertentu yang menonjol. Ya, sehingga pertanyaan yang kedua ya, sifatmu itu bagaimana? Itu lebih sulit daripada pertanyaan yang pertama. Kamu profesinya apa sih? Ya, setiap hari kamu ngapain? Begitu ya. Itu lebih gampang. Tetapi yang paling sulit adalah ketika orang bertanya manusia itu sebenarnya itu apa? Ya, apa manusia itu? Ya, pada waktu itu kita melihat hanya ketika kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Baru di sana kita bisa mengerti, oh ini toh manusia. Ya, ini yang membedakan manusia dari segala ciptaan yang lain, dari batu, dari binatang, bahkan ini yang membedakan manusia dari para malaikat. Ya, sehingga sudah perhatikan ya, kalau untuk mengerti natur manusia kita juga tidak sanggup. Betul ya? Apalagi kalau kita mau mengerti natur Allah. Ya, sehingga saudara make sense. Tadi saya mengatakan bisa dipertanggungjawabkan kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Ya, karena pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bagaimana sebagai manusia ya, akal budi kita itu created, limited, polluted. Akal budi kita itu dicipta. Ya, dan karena itu terbatas. Apalagi, belum lagi kita sudah terpolusi oleh dosa. Ya, sehingga tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Ya, ada hal yang tidak masuk akal, benar-benar itu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal yang tidak masuk akal, ya karena akal kita terlalu kecil. Ya, sehingga pada waktu mau dimasukkan gitu ya, tidak bisa kemudian masuk secara penuh. Meskipun tadi saya mengatakan tetap kita bisa memahami secara cukup, kita bisa memahami secara benar. Sehingga justru ya dalam hal ini kalau saya boleh mengatakan, saudara mesti hati-hati. Ya, saudara mesti hati-hati dengan orang yang sepertinya bisa memberikan penjelasan mengenai Allah Tritunggal yang sepenuhnya itu memuaskan. Oh ya, kalau penjelasannya seperti ini ya ngerti sih Allah Tritunggal, ya tidak sulit. Oh, hati-hati. Ya, karena sering kali ya banyak orang itu memakai analogi di dalam menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Sementara ya perhatikan Alkitab sendiri yang begitu kaya dengan analogi. Ya, sama sekali tidak pernah memberikan analogi berkenaan dengan Allah Tritunggal. Analogi itu apa sih? Saya langsung aja kepada contohnya ya. Ya, seperti misalnya dikatakan, oh Allah itu adalah batu karang yang kokoh. Nah, itu analogi ya. Saudara jangan membayangkan, oh Allah itu seperti batu ya, keras. Loh, tidak. Tapi meskipun saudara jangan membayangkan Allah seperti batu harafiah, saudara mengerti apa yang mau dikatakan. Oh Allah itu bisa disandari. Oh Allah itu tidak berubah begitu ya. Kita bisa aman di dalam penyertaan Tuhan karena dia seperti batu karang yang kokoh. Atau contoh yang lain. Oh Allah itu gembala yang baik. Sama ya, saudara jangan membayangkan Allah pakai baju gembala begitu ya. Terus kita benar-benar jadi domba-domba. Ya tidak, itu analogi. Mau menggambarkan bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah menjaga. Ya, sehingga saudara di dalam Alkitab ya kita melihat banyak sekali analogi. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Itu juga analogi. Saudara jangan bayangkan Yesus benar-benar menjadi domba ya. Tapi melambangkan atau menunjukkan bagaimana dia berkorban untuk keselamatan saudara dan saya. Tetapi dari sekian banyak analogi yang ada di dalam Alkitab, saudara tidak ada satu itu yang berkenaan dengan Allah Tritunggal. Ya, sementara
Banyak orang yang berusaha menjelaskan Allah Tritunggal sampai saudara puas. Oh kalau begini ngerti gitu ya. Saudara perhatikan ya, seringkali memakai analogi yang sebetulnya akan memberikan pemahaman yang tidak tepat justru mengenai Allah Tritunggal. Pernah dengar kira-kira analogi yang seperti ini? Oh Allah Tritunggal itu tidak rumit, sederhana kok. Itu seperti ya kalau saya di rumah. Ya kalau saya di rumah, saya menjadi apa? Ayah. Saya mau ke kantor ini. Ya dan dari rumah ke kantor saya mengemudi. Nah selama saya mengemudi, saya menjadi ya pengemudi. Ya saya menjadi driver. Ya sampai akhirnya saya tiba di kantor. Nah, waktu saya tiba di kantor, saya menjadi seorang manajer. Jadi sayanya ada berapa? 1. Fungsinya ada berapa? 3. Ayah, pengemudi, manajer. Nah itu Tritunggal. Siapa di antara saudara ya yang pernah mendengar analogi seperti ini, begitu ya? Dan kemudian saudara merasa, ya benar sih, gini aja kok repot ya. Ternyata Allah Tritunggal itu tidak sulit, gitu ya. Saudara izinkan hari ini saya mengatakan, meskipun analogi ini sangat menarik, sangat memudahkan, ya untuk saudara bisa kayak begini ya Tritunggal. Tapi sebetulnya ini bukan analogi yang tepat. Kenapa? Karena jika seperti itu sebetulnya ya namanya bukan Tritunggal, saudara. Kalau saya boleh memakai istilah sendiri ya, itu namanya tunggal-nggal. Betul ya? Ya cuman saya, satu-satunya. Cuman beda profesi, tapi sayanya satu. Dan sebaliknya Tritunggal tidak seperti itu. Ya Tritunggal itu betul-betul 3 pribadi. Itu kenapa ketika Yesus dibaptiskan, ada suara dari langit. Itu suara Allah Bapa ya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu suara ada ya. Sementara Yesus itu sedang dibaptis. Dan dikatakan apa? Roh Kudus turun dari langit dan kemudian turun kepada anak Allah. Sehingga di dalam satu peristiwa baptisan ini kita melihat ketiga pribadi itu sama-sama ada. Beda dengan tadi. Ya saya kalau di rumah ya saya nggak jadi driver. Saya kalau jadi driver ya saya nggak jadi manajer. Saya kalau jadi manajer ya saya tidak jadi ayah begitu ya. Tidak bisa secara bersama-sama. Ya, atau contoh ya, analogi yang lain pernah dengar enggak ya? Oh Tritunggal itu sederhana, seperti segitiga. Ya segitiga itu mempunyai berapa sudut? Ya 3, namanya juga segitiga gitu ya. Tapi segitiganya ada berapa? 1. Nah itu Tritunggal. Oh ya, jelas juga ya. Segitiga ada 3 sudut, tetapi segitiganya cuma 1. Ya ini Tritunggal. Bukan. Ya sekali lagi itu namanya tunggal-nggal, cuman punya sepertiga bagian. Ya tidak. Ya kita akan melihat di dalam fokus yang berikutnya, Allah Bapa itu sepenuhnya Allah. Allah Anak itu sepenuhnya Allah. Allah Roh Kudus itu sepenuhnya Allah. Bukan Allah Bapa sepertiga Allah, Allah Anak sepertiga, Allah Roh Kudus sepertiga. Dijumlah jadi 1, jadi berapa? 1. Ya karena sepertiga Allah itu bukan Allah. Amin ya. Begitu ya. Jadi sepertiga Allah itu bukan Allah. Atau contoh yang lain lagi ya. Yang mengatakan, bagaimana menjelaskan Tritunggal. Analoginya seperti ini, ada matahari. Ya, kemudian matahari itu mengeluarkan sinar, cahaya. Dan ketika sampai di bumi, ya saudara merasakan panas. Ya, gitu kan? Ya kalau siang terik, kita merasakan panas. Sehingga ada yang memakai contoh ini sebagai analogi Tritunggal, yang mengatakan mataharinya itu sendiri Bapa. Ya, kemudian turun ke bumi kan, nah itu cahayanya itu. Ya itu Kristus. Kemudian tinggal dalam hati kita kan. Nah itu Allah Roh Kudus tuh. Sehingga engkau bisa merasakan ya seperti ibaratnya panas matahari yang saudara bisa rasakan. Nah saudara sekali lagi ya, ini juga sepertinya benar padahal tidak. Ya karena Allah Bapa, ya karena matahari itu beda dengan sinar. Sinar beda dengan panas. Begitu ya, sinar dan panas tidak bisa dibandingkan dengan matahari itu sendiri. Ya padahal kita melihat betul-betul Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sepenuhnya adalah setara. Ya sehingga saudara, meskipun saya bukannya tidak menghargai ya upaya-upaya tadi, ya memakai analogi begitu ya untuk menjelaskan mengenai Tritunggal, tapi saya harus mengatakan itu kurang tepat. Begitu ya, itu kurang tepat.
Ya, sehingga pemahaman mengenai Tritunggal memang tidak bisa kita mengerti secara sepenuhnya itu memuaskan. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau sulit begitu ya Pak ya, mengapa kok kita perlu mengenal Tritunggal? Gitu ya. Kenapa kok mesti orang Kristen itu berbicara mengenai Tritunggal? Kok enggak lebih sederhana saja? Nah, saudara, ada 3 jawaban ini yang kita perlu sadari. Kenapa orang Kristen mesti berbicara mengenai Tritunggal? Yang pertama, yang paling penting ya karena memang Alkitab mengajarkan. Ya, jadi kenapa orang Kristen berbicara mengenai Tritunggal? Ya karena memang Alkitab mengajarkan, ya meskipun istilah Tritunggal itu sendiri memang betul tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sehingga saudara boleh cari mulai ayat yang pertama Alkitab sampai ayat yang paling terakhir Alkitab, saudara tidak akan menemukan ada kata Tritunggal di sana. Ya, kata Tritunggal itu sendiri, ya di dalam sejarah ya, diyakini pertama kali itu berasal dari seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Gitu, pada waktu dia mempelajari kebenaran firman Tuhan, dia melihat istilah yang paling pas ini, ya istilah yang paling cocok untuk menyebut mengenai kebenaran Allah yang diwahyukan di dalam Alkitab itu adalah Tritunggal. Nah saudara, tetapi tidak ada istilahnya. Bukan berarti tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sehingga kenapa Tertullianus memakai istilah itu dan kenapa gereja di sepanjang sejarah segala zaman kita menerima istilah Tritunggal meskipun orang yang belajar sedikit saja dia akan tahu ya di dalam Alkitab tidak ada muncul istilah Tritunggal begitu ya. Karena kita melihat betul-betul ya tidak ada istilah lain. Ya, tidak ada istilah lain yang dapat lebih baik ya dan juga lebih adil ya dan juga lebih menyeluruh ya menjelaskan mengenai Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya, sehingga ada di antara saudara yang mengatakan sudahlah seperti tadi misalnya ya Allah itu seperti analogi tadi ya driver, ayah, kemudian manajer. Saudara itu tidak adil terhadap catatan Alkitab ya karena bagaimana menjelaskan peristiwa baptisan misalnya. Ya, sehingga itu kenapa meskipun kalau tunggal-gal itu gampang dimengerti, tapi Alkitab masalahnya tidak begitu catatannya. Ya demikian juga, ya sudahlah kalau gitu kita mengamini aja Allah di dalam Alkitab itu banyak. Gitu. Nah saudara kembali, ya meskipun sepertinya ya enak ya sudah Allah banyak. Begitu ya. Tapi kembali lagi, Alkitab jelas menegaskan yang akan kita lihat pada fokus berikutnya, baik PL maupun PB sama-sama menegaskan Allah itu Esa. Ya, sehingga pada waktu kita mengatakan enggak Allah itu ya tri saja, enggak usah Tritunggal atau tunggal-gal begitu ya, enggak usah Tritunggal, ya sepertinya itu memuaskan akal budi kita, tetapi sebetulnya tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak adil, tidak bisa menjelaskan ya apa yang Alkitab itu katakan mengenai Tritunggal. Ya, dan yang terakhir begitu ya, tahu dari mana kita Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Ya salah satunya juga adalah rumusan Tritunggal. Ya, rumusan Tritunggal itu hanya bisa muncul dari pembacaan terhadap Alkitab. Amin. Begitu ya. Karena ini fakta. Sekali lagi ya, iman Kristen tidak berkenaan dengan pokoknya. Ya, iman Kristen berkenaan dengan realita. Realitanya ya, faktanya ya. Selain saudara membaca Alkitab, tidak ada loh. Di kitab lain manapun, di kitab lain apapun, ketika orang itu membaca, ya mereka menemukan, wah Allah ini jangan-jangan Tritunggal ya. Ada enggak? Tidak ada loh. Saudara boleh membaca primbon begitu ya. Atau membaca buku-buku yang lain. Atau bahkan buku-buku fiksi dan seterusnya gitu ya. Saudara tidak bisa baca. Kemudian berpikir, jangan-jangan Tritunggal ini. Tidak ada loh. Dan memang sekaligus juga realita yang sama ya. Tidak ada agama lain, tidak ada keyakinan lain. Gitu ya. Juga tidak ada filsafat lain atau ilmu lain. Atau apapun yang lain apapun. Gitu ya, yang mengajarkan sekaligus meyakini berkenaan dengan Tritunggal. Ya, sehingga doktrin Tritunggal itu hanya bisa muncul dari pembacaan Alkitab. Dan kalau kita mengatakan, ya Pak mungkin mereka memang membaca Alkitab, tapi jangan-jangan mereka itu memalsukan apa yang Alkitab katakan. Wah, begitu ya. Saya cuma tanya kembali, motifnya apa? Ya, motifnya apa begitu ya? Memalsukan sengaja membuat-buat ajaran mengenai Tritunggal. Karena itu sama dengan membawa diri ke dalam pencobaan. Amin. Ya, misalnya ya ada bapak gereja yang mau, wah saya supaya lebih pintar daripada yang lain ya. Saya
akan merumuskan sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh semua bapak gereja yang lain atau bahkan rasul yang lain. Saya merumuskan mengenai Tritunggal. Wah, itu namanya menyulitkan diri sendiri itu. Ya, karena tadi kita melihat Tritunggal ini sulit untuk dijelaskan. Ya, sehingga kalau bukan dari Alkitab ya, dari mana? Ya, Tritunggal ini dari mana? Ya, sehingga saudara kita akan secara lebih mendetil ya melihat pada fokus yang selanjutnya bagaimana betul-betul Alkitab mengajarkan mengenai Tritunggal. Tapi saat ini kita melihat sebagai orang percaya, ya sebagai orang Kristen, mengapa kita percaya Tritunggal? Karena Alkitab mengatakan demikian. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita percaya Tritunggal ya? Nah, saudara, ini yang kedua ya, yang mengherankan khususnya bagi saya. Yang membuat kita harus sama-sama ya, bukan cuman sekedar percaya Tritunggal, tetapi juga harus bersyukur. Bersyukur kalau Allah itu Tritunggal. Ini yang jarang ini. Ya, seringkali mengerti aja susah, Pak. Bagaimana bisa mensyukuri sesuatu hal itu yang susah. Saudara, khusus Tritunggal ya, meskipun kita tidak bisa mengerti secara penuh. Ya, kalau kita mengerti secara cukup saja. Ya, saudara bukan cuma sekedar akan mengamini. Saudara betul-betul akan mensyukuri loh bahwa Allah itu Tritunggal dan kita diciptakan dan kita diselamatkan oleh Allah Tritunggal. Kenapa? Ya karena jikalau Allah itu bukan Tritunggal, misalnya jikalau Yesus itu tidak betul-betul adalah Allah, karena Allah tunggal-tunggal kan, ya sehingga hanya Allah Bapa itu adalah Allah. Ya Allah Anak itu adalah ciptaan daripada Allah Bapa. Ya, saksi Yehova mengamini ya Allah Anak itu adalah Allah yang diciptakan. Jadi Allah Bapa menciptakan Allah Anak, kemudian Allah Anak Yesus Kristus ini menciptakan segala sesuatu hal yang lain. Ya, sehingga saudara bertemu dengan saksi Yehova dan saudara bertanya ya, kamu tidak percaya Yesus Allah ya? Mereka kan mengatakan salah, kami percaya Yesus Allah. Kamu tidak percaya Yesus itu pencipta? Dia akan mengatakan salah, saya percaya Yesus pencipta. Demikian juga sama ya. Kalau saudara tanya, kamu tidak percaya Yesus juru selamat ya? Mereka kan mengatakan, salah, Yesus juru selamat kami amin. Saudara bingung ya, lalu bedanya apa ini dengan iman Kristen ini? Saudara perhatikan baik-baik. Bedanya adalah bagi saksi Yehova ya, Yesus itu adalah pencipta yang dicipta. Dia adalah Allah dengan A kecil. Cuman itu bedanya ya. Kalau orang Kristen Yesus Allah A besar, saksi Yehova Yesus Allah A kecil. Gitu, atau A setengah besar. Saudara permisi tanya sebelumnya ya, perbedaan seperti ini ya, itu masalah enggak sih? Kan cuma perbedaan kecil. Begitu ya, ada pernah satu kali bertemu dengan saksi Yehova dan mereka mengatakan, kita sama. Saudara saya percaya ya, kita harus menghargai begitu ya, berbagai keyakinan. Tapi saya juga percaya salah satu bentuk penghargaan adalah yang berbeda katakan berbeda. Jangan yang berbeda dikatakan sama. Itu justru bentuk kurang menghargai. Ya sehingga pada waktu dia terus mengatakan kita sama, kok kita sama. Saya dengan hormat juga mengatakan mohon maaf. Begitu ya, tidak loh. Ya karena jikalau engkau benar, maka itu berarti kami ini binasa. Ya karena jikalau Yesus itu adalah Allah yang dicipta, berarti sebetulnya dia bukan Allah loh. Allah kok dicipta. Sehingga pada waktu orang Kristen itu berdoa dalam nama Yesus, menyembah kepada Yesus, lah ini menyembah siapa ini? Jangan-jangan menyembah berhala ini. Nangkap ya? Sehingga kalau saksi Yehova itu benar, A-nya itu bukan A besar, ya ini cuman Allah turunan. Gitu ya. Maka ketika kita menyembah Yesus, ini menyembah siapa? Ya, menyembah malaikat kah? Menyembah siapa? Ini masalah besar loh. Tapi sebaliknya, jikalau memang kita yang benar, Alkitab memang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah di dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Dan mereka tidak percaya, wah berarti mereka bermasalah itu. Begitu ya? Ya mereka bermasalah karena Yesus sepenuhnya Allah, mereka tidak percaya. Tapi satu hal yang lain ya, yang buat saya terkejut adalah, ya jikalau andai kata mereka benar, tadi saya mengatakan ya, jikalau kita benar, mereka bermasalah. Jikalau mereka benar, kita bermasalah. Tapi yang betul sebetulnya ya, jikalau kita benar, mereka bermasalah. Jikalau mereka benar, sebetulnya ya, kita bermasalah, mereka juga bermasalah. Amin enggak? Atau kok bisa Pak?
Ya kok bisa? Kalau mereka benar kok mereka juga bermasalah? Ya kan kita yang bermasalah. Nanti dulu. Karena jikalau mereka itu benar ya, Yesus itu bukan Allah dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Pertanyaannya, kok bisa ya mati satu kali menyelamatkan sedemikian banyak orang? Masih ingat fokus kita sebelumnya? Keadilan Allah di mana ini? Ya, keadilan Allah di mana ini? Kok bisa satu orang mati satu kali? Yang selamat sedemikian banyak orang, yang ditebus sedemikian banyak dosa. Adilnya di mana? Masih ingat jawaban saya pada waktu itu? Adilnya itu hanya jikalau ibaratnya saudara, saya menghilangkan begitu banyak mutiara-mutiaraan saudara, dan saya ganti satu mutiara asli, itu adil sekaligus itu anugerah itu. Nangkap ya? Ya sehingga hanya ketika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka dengan satu kematian di atas kayu salib, maka itu bisa menjadi suatu keselamatan yang benar, itu bisa menjadi keselamatan yang adil. Sehingga jikalau Yesus bukan sepenuhnya Allah, Allah adilnya di mana? Gitu ya, karena sama-sama terbatas. Jikalau kita dicipta, Yesus juga dicipta, ya sama-sama terbatas ya. Mungkin dia ciptaan yang lebih agung. Begitu ya, ya mungkin kita nilainya berapa, dia nilainya berapa lah, kita mungkin nilainya 3, dia nilainya 9 begitu ya. Tapi ya kan terbatas, sama-sama terbatas. Ya sementara orang berdosa kan banyak. Ya sehingga hanya jikalau dia adalah Allah yang menjadi manusia, ya itu kenapa kuasa, nilai darah Kristus tidak terbatas. Ya karena siapa yang berkorban untuk boleh menyelamatkan manusia, itu adalah Allah yang menjadi manusia. Puji Tuhan ya. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan kalau kita mengamini Tritunggal bukan cuma sekedar mengamini, kita bersyukur. Karena itu menunjukkan wah keselamatan kita ternyata sah ya. Iblis betul-betul tidak bisa menggugat ya karena sepenuhnya benar. Ya itu yang kedua. Ya, jadi kenapa kita mesti mengerti Tritunggal supaya kita lebih menghargai keselamatan kita, mengamini keselamatan kita, dan yang ketiga juga ya, supaya kita bisa lebih menghargai ciptaan. Ya, ciptaan di mana saudara dan saya itu hidup. Ya, sehingga saudara sesuatu hal yang indah ya. Di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Selain orang Kristen tidak ada yang percaya Tritunggal. Wajar. Tapi saudara percaya atau tidak percaya kalau saya mengatakan ya, dunia ini, ya karena memang ciptaan Allah ya, begitu ya. Maka dunia ini betul-betul itu sebetulnya menunjukkan seolah-olah ada capnya, ya saudara kalau beli baju ya ada capnya made in Indonesia, made in China atau di mana begitu ya. Saudara dunia ini sebetulnya menunjukkan ya bahwa dunia ini made by Trinity, ya dibuat oleh Tritunggal. Masa sih Pak? Di mana ya capnya ya? Kalau baju kan saya tinggal lihat, oh di sini nih, ini di dalam capnya nih. Kira-kira ciptaan ini di mana capnya? Bahwa ya ciptaan ini bukan hanya diciptakan oleh Allah, tetapi juga diciptakan oleh Allah Tritunggal. Banyak sebetulnya. Tapi saya kasih satu contoh saja yang saya alami secara pribadi. Satu kali saya pernah membesuk seorang jemaat yang di rumah sakit, gitu ya. Dokter mengindikasi usus buntu. Ya, sehingga harus operasi usus buntu ini. Ya, sehingga saudara pada waktu itu saya ke rumah sakit, ya saya mendoakan, ya saya ke rumah sakit saya mendoakan, ya tetapi kemudian ya sudah saya pikir usus buntu kan ya sudah setelah doakan saya pulang. Ya kemudian minggu depan saya kembali. Ya minggu depan saya kembali, saya pikir sudah sembuh ini, sudah operasi. Ya ternyata begitu ya, saya kemudian pada waktu tanya bagaimana keadaan AI, ini jemaat wanita ya ibu-ibu. Saya diajak keluar sama keluarganya, wah ini pertanda kurang baik ini ya. Dan keluarganya mengatakan bahwa ini lebih parah. Ternyata pada waktu dibuka, bukan usus buntu ya, kanker. Dan kankernya ini di posisi yang sulit. Sehingga saudara singkat cerita, tidak lama kemudian ibu ini meninggal. Dan saudara, di dalam iman Kristen ada kebiasaan ya, kita ada kebaktian penghiburan setelah 100 hari. Ya sehingga setelah 100 hari keluarga itu mengadakan kebaktian penghiburan ya. Kemudian saya minta kepada anaknya, bolehkah kasih sedikit kesaksian mengenai mamamu sebelum saya berkhotbah. Dan anaknya bicara begitu ya, Pak bukannya saya tidak mau ya. Tetapi kalau saya itu kasih kesaksian tentang mama, saya pasti nangis, anaknya perempuan ini. Begitu ya, anaknya perempuan dewasa. Ya, sehingga pada waktu saya dengar itu saya kasihan gitu ya. Sudah 100 hari loh ini. Ya, tapi setiap kali dia mikirkan mengenai mamanya nangis.
Sehingga saudara kalau jadi saya ya, kira-kira saudara pada kesempatan ini mau khotbah apa? Oh, Tuhan mengasihimu, Tuhan memperhatikanmu gitu ya. Saudara, bahkan saya yang tidak mengalami saya bisa membayangkan ya. Kalau saya dengan ringan mengatakan, oh percayalah kepada Tuhan, Tuhan memperhatikanmu kok. Saya rasa saya bisa ngerti loh kalau dia berpikir rupamu gitu ya. Yang betul aja, malah bisa mama saya meninggal secara mendadak, begini kok Allah mengasihi. Sehingga saya benar-benar bergumul ini. Ya karena ini pergumulan yang real. Saya mesti khotbah apa ini? Saya mesti khotbah apa? Saya bersyukur Tuhan boleh menggerakkan saya berkhotbah mengenai Tritunggal. Meskipun di awal jujur ya, saya berpikir Tuhan gak salah ya. Ini situasi seperti ini saya khotbah Tritunggal, satu kebenaran yang paling sulit. Begitu ya. Tapi kemudian Tuhan menyadarkan saya ya, situasi seperti ini itu membuktikan bukan hanya Allah itu ada, tapi membuktikan Allah itu Tritunggal. Ada yang tahu kok bisa? Ya, situasi yang seperti ini, ya anak mengasihi mamanya, mama meninggal mendadak, tidak sempat pesan terlalu banyak. Ini membuktikan Allah itu ada, membuktikan Allah Tritunggal, atau jangan-jangan membuktikan tidak ada Allah. Yang mana? Gitu ya. Ya saya tidak heran kalau saudara agak tergoda memilih yang ketiga ya. Jangan-jangan Allah tidak ada nih. Kalau Allah ada, kenapa bisa peristiwa ini seperti terjadi? Tapi saudara waktu itu saya disadarkan, enggak loh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal. Loh kok bisa Pak? Karena pertanyaan sederhana ya. Jikalau manusia ya bukan diciptakan menurut gambar Allah. Dan bukan diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Andai kata manusia benar-benar dari monyet. Seperti yang diyakini oleh evolusi. Maka itu berarti cinta manusia itu cinta apa? Ya kalau manusia dari monyet. Berarti cinta manusia itu cinta apa? Ya cinta monyet yang di-upgrade. Begitu ya, yang dievolusi. Pertanyaannya, bisa ya? Cinta monyet itu bisa sedemikian kehilangan. Dari mana cinta kasih anak ini kepada mamanya ini? Sudah tinggal 100 hari loh. Masih begitu ingat, masih begitu terkenang, masih begitu terpukul. Cinta itu dari mana? Ya sama ya, cinta orang tua kepada anak, cinta suami istri meskipun sering bertengkar, tapi tetap di dalam satu pernikahan. Saudara pernah mikir gak? Cinta itu dari mana? Ya kalau kita dari monyet, betulkah anak bisa sedemikian mengasihi mamanya, mama sedemikian mengasihi anaknya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan seterusnya. Dari mana cinta itu? Saudara, izinkan saya mengatakan ya, tidak ada jawaban yang lebih baik daripada apa yang Alkitab katakan. Ya karena kamu diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Ya, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, mengasihi Allah Roh Kudus. Ya Allah Anak mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Anak, mengasihi Allah Anak. Dari kekal sampai kekal. Dan kita diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Itu kenapa? Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya mama masih bisa mengasihi anak. Anak masih bisa mengasihi orang tua. Suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Jika jikalau Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bisa saling mengasihi. Ya tidak mungkin lah. Allah sendiri tidak tahu mengasihi itu apa. Amin. Ya sehingga bersyukur pada waktu itu keluarga ini dikuatkan. Dan di sana saya semakin bersyukur lagi. Dan saya percaya saudara juga harus bersyukur. Kita diciptakan, kita bukan berasal dari monyet. Tapi juga kita diciptakan oleh Allah. Dan bukan sembarang Allah, tapi oleh Allah Tritunggal. Itu kenapa kita boleh berelasi satu dengan yang lain. Pria wanita berelasi satu dengan yang lain. Sehingga sebagai dasar kita yang ke-15 itu adalah kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Dinyatakan dalam Alkitab, dinyatakan dalam karya keselamatan, dinyatakan juga di dalam karya ciptaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.